Halo, ketemu lagi dengan Bro Angling di dunia persekenan. Gue pakai masker nih ya, karena emang lagi pandemi. Tapi kalau nggak ada siapa-siapa sebenarnya nggak apa-apa. Nah, jadi ceritanya gue tuh lagi mau nyari mobil kemarin untuk harian, buat buat operasional harian. Buat antar jemput, buat keliling-keliling ke Indomaret, terus ngantar anak, terus buat proyek juga. Nah, tapi ada syaratnya gitu. Mobilnya tetap harus irit dan harganya bagus. 100-an lebih dikit. Tapi tetap harus gagah. Nggak mau yang biasa-biasa aja. Harus gagah, SUV. Nah, jadi akhirnya gue kepilih si Terios ini. Terios generasi pertama, tipenya TX. TX itu kayak yang paling tinggi ya saat itu ya. Yang belum ada yang adventure segala macam. Dia udah ada roof rail ini ada pijakan, terus apa lagi ya? Ada tulisan TX. Nah, kita mulai bahas dari desainnya ya. Kalau mesin sebenarnya bisa di googling sendiri sebenarnya. Ini tipenya automatic 1500 cc. Kita bahas dulu desainnya. Desainnya sih kayak SUV ya, kayak adiknya Fortuner. Bisa dilihat dari sini. Nih, kaca yang terpisah ini Fortuner banget. Lampunya seperti ini, kayak Fortuner dikecilin. Kalau dari depan lumayan lah. Ini lampunya masih membulat gini. Kalau sekarang kan udah kotak-kotak ya. Nah, ini kalau yang ini generasi pertama. Kalau gen kedua ini udah gabung sini. Udah ada garis gini, nyambung gitu ya. Nah, ini yang gak begitu gue suka. Ada kayak lengkungan gini nih. Terus ada ininya bagus, keren, kelihatan maco. Udah ada ini, tapi modelnya masih aluminium ya, zaman dulu sih ya. Terus ini kaca udah nyambung, ini udah warna hitam bukan sewarna body. Velg 16 inci. Terus roof rail ini standar SUV. Kalau adventure mesti ada ini. Kalau tipe TS kayaknya belum ada ininya. Ini generasi pertama tapi yang kedua. Jadi ini udah chrome gini, masih kondean. Gue sih suka ya. Dulu gue nggak suka, cuman lama-lama menarik juga nih mobil. Sorry ini ditulis-tulis biar keren. Nah, sekarang kita lihat dalamnya ya. Lihat. Nah, sekarang dalamnya cukup sederhana. Ada konsol tengah ini yang isinya tape 2 din zaman dulu yang layarnya masih satu baris. Terus AC-nya grill kisi-kisi gini, yang kalau lagi naik turunin terus jadi nggak seimbang. Terus ada ini tempat kartu helpful. Ininya masih kayak puteran kompor. Ini tempat biasa. Ini ada lighter. Ini nggak bisa dinaik turunin. Ada kayak tempat minum, tapi di tengah sini nggak ada. Di tengah nggak ada. Ini ada ini yang bukanya cuman segini doang. Atas ada tempat ini kacamata. Terus ada lampu biasa. Nah, itu udah gitu aja. Kursinya kurang. Kalau menurut gua kurang. Karena kalau gini
terlalu gini, di maju nggak dapet, di mundur nggak dapet. Mungkin kalau ini bisa lebih pas lagi. Ini kursi masih pakai fabric ya. Ini gue kasih ini soalnya yang pakai mobil ini banyak, jadi mesti harus dilindungin. Belum sempat beli yang full cover. Terus kita ke belakang. Ke belakang duduknya ya nggak bisa dibilang nyaman ya, tapi cukup lah untuk mobil kelas ini. Lumayan. Ini sama konfigurasinya, ada ini yang dari fabrik juga, ini dari plastik. Terus ada double blower. Untuk yang tipe ini ada double blowernya 1, 2, 3. Ininya ada copot. Terus ini nggak tahu ini dari pasangan apa enggak ya, tapi kayak sih aftermarket ya. Ini ada cup holdernya. Di sini ada tempat sedikit. Ini enak. Saya sering tidur di sini karena ada mas supir. Saya sering beraktivitas di sini. Cukup nyaman, walaupun nggak ada ininya ya. Paling nggak suka. Ini bisa ditekuk 3. Ini 50-50 ya, kayak 50-50. Terus kita ke belakang. Sorry. Ini cukup lumayan, nyaman. Atas juga lumayan, ada pegangannya. Terus kita ke belakang. Nah, karena ini mobil operasional kantor dan untuk keluarga juga, ini lagi bawa barang-barang penuh, masih bisa. Bahkan bawa pintu juga pernah. Nah, yuk sekarang kita coba rasa nyetirnya ya. Safety first. Starter. Suaranya kayak gitu, cukup halus. Mesinnya oke. Tarikannya oke. Tarikannya cukup gila. Cukup kenceng. Tapi yang bikin kesel itu adalah bunyi-bunyian. Tuh, di situ. Bunyi krak terus aja. Udah dicari apa-apanya masih aja bunyi terus. Nah, goyangannya oke banget. Kalau udah ketemu ground jalan itu bumpy road itu lumayan bunyinya lumayan. Terutama di situ di pintu belakang sama kap depan kalau memang udah aus ininya ya, karet-karetnya. Jadi ada agak sedikit bunyi-bunyian. Nah, kita mau lihat dalam mesinnya ya. Wah, ini agak jauh dong. Ini ya. Tutupnya tuh agak enteng. Jadi agak pleot-pleot gitulah. Tapi oke lah untuk kelas ini. Masih pakai gini. Ini mesinnya YOHC 16 valve EV 1500. Oh iya, terus ini cara buka ini, gue sempat bingung kemarin, tapi lokasinya di sini nih. Orang suka. Dia di bawah sini cuy. Buat buka. Nih lihat. Buka itu. Di belakang. Nah. Nyumpet. Sempat nyari-nyari di pom bensin sampai panik. Lah gimana kok biasanya kan? Biasanya di sini ya, bukan di sini. Ini ya gue kan ini udah masih perawan ya istilahnya. Gue mau modif enaknya apa ya? Nah, gue kebayangnya nih, ini ban diganti yang AT yang agak kekar ya. Terus ini juga kalau nggak di warna hitam kita ganti yang OM look yang pakai velg kaleng tuh.
Nah terus ini kalau nggak gue beliin deflektor yang biar bisa nyatu gini, atau gue beliin aftermarket grill yang dari ujung ke ujung. Bagus, ada tuh yang jual 400 ribuan. Ban ini tadi yang AT yang ada tulisannya ini asli ya, nggak tulisan kayak gini. Biar lebih maco. Terus ini paling gue mau ilangin uang. Ini gue mau taruh roof rack tapi nggak yang, kita mau custom sendiri aja yang tipis. Jadi nggak takut masuk nyangkut kalau pas lagi ini. Yang panjang yang dari belakang sampai depan, dari besi. Terus apalagi ya, paling ini gue kasih ini apa, garnish yang hitam ya, biar kayak TRD gitu. Itu sih yang penting, fungsional, masih bisa dibuat jalan, nggak ngerepotin, dan nggak tambah boros. Jadi modifikasi ringan lah. Nah kesimpulannya, ini mobil pas banget buat operasional sehari-hari, buat antar jemput anak, buat gua proyek, buat ngangkut barang, buat kemana-mana hari-harian, beli makanan segala macem, hari-hari boleh nih pakai. Kalau hari yang sekeluarga gue bisa pakai Serena. Yang ini bener-bener buat harian. Bentuknya nggak malu-maluin, gagah, keren. Walaupun ada yang baru, tapi ini masih keren. Menurut gue malah lebih maco daripada yang baru ya, in my opinion. Terus harganya juga udah bagus, 100 jutaan. Kalau yang baru kan udah di atas 200 ya. Gitu aja. Tetap sehat, pakai masker kalau ini nggak ada orang, jaga jarak, cuci tangan, dan jangan lupa like and subscribe.